Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas A Bimbingan dan Konseling. Di sini kami ingin menyampaikan dari hasil observasi penyelenggara layanan bimbingan konseling di TK Aisyah Kerajaan nomor 54. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurkolis Amrullah dengan NIM K6423056. Perkenalkan, nama saya Durantiani dengan NIM K6423024. Perkenalkan, saya Faradina Fatihah dengan NIM K6423029. Perkenalkan, nama saya Latifah Nurrahma dengan NIM K6423043. Perkenalkan, nama saya Gusti Yudi Setiawan dengan NIM K6423036. Yang pertama, saya akan menyampaikan pendahuluan, yaitu profil sekolah TK Aisyah Kerajaan nomor 54 ini. TK ini beralamat di Jalan Sawah Karang nomor 31, RT 03, RW 23, Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Sekolah ini memiliki akreditasi sekolah B yang didapatkan pada tahun 2018, nomor pokok Sekolah Nasional 20346640. Sekolah ini memiliki status sebagai sekolah swasta. Kemudian untuk pendahuluan, visi dari sekolah ini adalah membentuk anak didik yang beriman, bertakwa, mandiri, kreatif, dan berbudaya. Untuk misinya sendiri ada 4, yaitu 1, menyiapkan lingkungan belajar yang menumbuhkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menciptakan budaya sekolah yang membentuk karakter dan mandiri. Yang ketiga, menyiapkan lingkungan belajar yang menumbuhkan anak menjadi terampil dan kreatif. Yang keempat adalah menyiapkan lingkungan belajar yang menumbuhkan kemampuan anak untuk mengenal dan mencintai budaya. Kemudian saya akan menyampaikan profil dari Kepala Sekolah TK Kerajaan Aisyah 54 ini, yaitu Kepala Sekolahnya bernama Ibu Sari Ningsih, Sarjana Pendidikan, yang lahir pada 13 September 1976 dan memiliki alamat email sariroyan@gmail.com dengan nomor HP 085728852915. Ibu Sari beralamat di Jalan Buruh nomor 34 RT 3 RW 13 Kecamatan Jebres, Surakarta, dan lulusan dari S1 Guru Kelas PAUD dengan nomor registrasi guru 14020 1436013. Tujuan dari observasi kami ini adalah untuk mendapatkan data atau informasi dari suatu objek yang diamati mengenai pelaksanaan bimbingan dan konseling di taman kanak-kanak, dan juga untuk menambah wawasan kepada mahasiswa calon guru yang berkaitan dengan proses pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, dan dapat mendengar secara langsung bagaimana kinerja guru di sekolah, serta mengetahui perkembangan yang terjadi pada anak. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah hasil observasi dari kelompok kami. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apakah BK dilaksanakan di sekolah? Jelas, bimbingan konseling ini dilaksanakan di sekolah. Contohnya, di sekolah ini ada sebuah kasus, seorang anak pindahan dari TK lain. Dia dipindahkan karena seorang anak ini ringan tangan dan banyaknya keluhan atau laporan dari murid lain, dan akhirnya kepala sekolah sang anak yang lama memindahkan anak ke TK kerajaan ini. Sang kepala sekolah merasa bahwa hal seperti ini adalah hal yang biasa. Kemudian, padahal hal itu merupakan perbuatan yang tidak baik dan dapat merugikan orang lain. Yang kedua, apa makna BK bagi sekolah? Di TK ini, untuk sementara belum ada guru bimbingan dan konseling. Jadi, bimbingan dan konseling di sekolah ini dilaksanakan oleh guru kelasnya masing-masing dengan adanya pendekatan secara khusus kepada anak. Membuat anak bisa mendengarkan apa kata guru, walaupun terkadang anak sulit mendengarkan apa kata orang tua. Karena kebanyakan anak-anak pada usia dini lebih sering mendengarkan atau patuh terhadap perkataan gurunya daripada perkataan orang tua itu sendiri. Yang ketiga,
Siapakah pelaksanaan BK di sekolah ini? Pelaksanaan BK di sekolah ini melibatkan semua pihak, seperti kepala sekolah, guru, komite, dan wali murid yang bersangkutan. Yang keempat, adakah struktur organisasi BK di sekolah? Di sekolah ini tidak ada struktur organisasi BK karena TK ini jangkauannya kurang luas, jadi semua tugas diurus oleh kepala sekolah ataupun masing-masing guru yang mengampu di setiap kelas dan di setiap kegiatan. Yang kelima, bagaimana BK dilaksanakan di sekolah? BK dilaksanakan di sekolah dengan cara diberikan contoh secara langsung. Jika hanya secara lisan, ada banyak yang tidak bisa masuk ke anak. Akan tetapi, lebih baik lagi anak TK itu dibimbing atau diberikan contoh-contoh secara nyata. Yang keenam, apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah terkait BK? Mohon diobservasi atas ketersediaannya. Sarana dan prasarana yang pertama, adanya sosialisasi ke wali murid dari mahasiswa psikologi UNS tentang pertumbuhan dan perkembangan tentang anak usia dini. Yang kedua, adanya deteksi dini dari puskesmas. Dan yang ketiga, mengadakan parenting dengan orang tua murid dengan narasumber seorang psikologi. Yang ketujuh, bagaimana peran kepala sekolah dalam pelaksanaan BK di sekolah? Yang pertama, mengarahkan wali kelas untuk pendekatan anak. Kadang-kadang turun secara langsung kepala sekolahnya. Maksudnya ke anaknya juga langsung. Kan kepala sekolah juga mengajar. Kemudian juga ada pendekatan ke orang tua wali murid agar menyatu. Kadang kan anak pintar membohongi. Misalnya, bilang di sini begini, bilang di sana beda lagi. Itu kita satukan terus nanti laporkan ke gurunya seperti ini. Kadang berbeda-beda. 8. Bagaimana peran guru mapel dalam pelaksanaan BK di sekolah? Guru mapel tidak ada, yang ada hanya wali kelas yang mengajar. Jadi, guru di TK itu sudah mengajar dari segala aspek, dari bimbingan konseling, lalu mengajar. 9. Bagaimana peran orang tua dalam pelaksanaan BK di sekolah? Orang tua kurang aktif. Terkadang guru memberikan pengumuman lewat handphone, namun tidak ada tanggapan. Pada saat rapat pun tidak selalu semuanya menghadiri. Mungkin yang aktif hanya orang-orang tertentu saja. Masalahnya, di sini banyak orang tua yang bekerja, mungkin di sini juga banyak yang SDM-nya kurang. Jadi kebanyakan di sini orang tuanya itu lulusan SMP. Jadi untuk perhatian ke anak, semisal pendidikan anak yang baik itu kurang tahu. Jadi kepeduliannya itu juga kurang. 10. Kerjasama atau kolaborasi apa saja yang dilakukan untuk kegiatan BK di sekolah, kerjasama dengan UNS untuk pengajaran mahasiswa psikolog, lalu mengundang narasumber untuk parenting, terus kadang rapat wali murid. Aktif sosialisasinya, karena sedang maraknya bullying, maka dari itu mengundang narasumber untuk membahas hal tersebut. Banyaknya anak di sini suka ejek-ejekan, pasti membalaskan jadi bertengkar, padahal awalnya tidak sungguh-sungguh. 11. Kendala yang dialami terkait pelaksanaan BK dan bagaimana mengentaskannya. Orang tua kurang aktif, jadi kadang diberitahu ada pemberitahuan itu pasif. Kemudian, ketika mengundang narasumber untuk diberikan pemahaman, tidak datang. Kemudian, jika ada kendala, para guru mendiskusikannya dalam dulu di grup. Jika dirasa bagus, baru disampaikan kepada wali murid. Kemudian, ketika pulang sekolah, ada beberapa anak yang tidak langsung pulang ke rumah, tetapi bermain ke rumah temannya terlebih dahulu. Hal ini menjadikan guru harus lebih mengawasi murid setelah pulang sekolah. Pertanyaan yang terakhir, ke-12, apa kelebihan BK di sekolah? Tujuannya paling penting ke anak. Misalnya, jika ada masalah, berarti guru harus memanggil orang tuanya. Anaknya patuh sekali kepada gurunya. Pasti orang tua kan minta tolong ke guru, suruh bilangin ke anaknya. Misal, menyuruh agar bangun langsung mandi jika yang memberitahu
Bu guru pasti patuh. Ada guru yang anaknya sekolah di sini, itu jika sama ibunya dia melawan. Maksudnya tidak patuh, tapi jika yang bilang bu guru, itu dia patuh. Makanya setiap ada keinginan, ibunya minta tolong ke ibu guru. Anak itu jika ada orang tua kurang mandiri, kurang dewasa. Selanjutnya adalah analisis dan pembahasan. Bimbingan adalah proses memberi bantuan yang dapat diberikan oleh pendidik kepada anak didik agar mereka dapat mengambil keputusan berkaitan dengan kegiatan akademiknya dan menentukan tujuan karirnya. Konseling merupakan bantuan yang bersifat individu dan pribadi untuk mengatasi masalah-masalah pribadi, pendidikan, dan vokasional. Bimbingan dan konseling komprehensif adalah suatu program pendidikan di sekolah yang diberikan oleh konselor sebagai penanggung jawab dan pelaksana program bimbingan konseling di sekolah. Selanjutnya, menurut Myrick, BK komprehensif adalah keseluruhan layanan bimbingan dan konseling yang meliputi berbagai intervensi yang terencana dalam bidang pendidikan dan program layanan kemanusiaan lainnya yang menyangkut semua lingkungan kehidupan manusia untuk menstimulasikan dan memfasilitasi perkembangan individu dalam semua area perkembangan, seperti pribadi, sosial, karir, belajar, dan memantapkan kesatu paduan area perkembangan ke dalam gaya hidupnya. Menurut Prayitno dan Amti, tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya. Berbagai latar belakang yang ada, seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Bimbingan dan konseling yang ada di sekolah merupakan sarana bagi guru dalam membimbing dan menyelesaikan permasalahan pada anak. Bimbingan dan konseling yang dilaksanakan pada sekolah ini dilakukan secara nyata dengan memberikan pengawasan secara langsung kepada anak-anak. Dampaknya dapat dilihat secara langsung karena guru dapat dengan mudah memberikan arahan dan nasihat kepada anak, dan diharapkan tidak mengulanginya lagi. Anak tersebut nantinya dapat sedikit perubahan ke yang lebih baik dan mendengarkan atau patuh kepada guru. Di taman kanak-kanak memang belum ada guru bimbingan konseling. Jadi, guru dalam setiap kelas memberikan pelayanan bimbingan dan konseling dengan cara pendekatan secara langsung yang dilakukan khusus kepada anak yang bersangkutan. Cara tersebut dilakukan agar si anak dapat mendengarkan dan fokus dengan apa yang dikatakan oleh guru. Dengan hal tersebut, bukan berarti si anak langsung menurut, namun terkadang anak juga sulit patuh kepada orang tua yang menasihatinya. Pada pelaksanaan di taman kanak-kanak, semua guru tidak hanya mengajar saja, tetapi juga terlibat secara langsung dalam bimbingan dan konseling. Karena pada taman kanak-kanak tidak adanya guru bimbingan konseling. Jadi semua tugas yang ada diurus oleh kepala sekolah dan guru yang mampu dalam setiap mata pelajaran yang ada, bahkan jika ada ekstrakurikuler, guru tetap ikut serta mengajar. Selanjutnya masih membahas analisis dan pembahasan. Guru taman kanak-kanak memberikan contoh tidak hanya dengan lisan saja, tetapi dengan contoh langsung dalam perbuatan, karena hal tersebut dapat lebih baik dan memudahkan anak dalam memahami dan mempraktikkannya. Selain itu, upaya yang dilakukan guru taman kanak-kanak juga mengadakan sosialisasi kepada wali murid, agar bekerja sama membimbing anak, supaya hal baik tidak hanya diterapkan di lingkungan sekolah saja, tapi di lingkungan keluarga yang juga merupakan pendidikan non-formal. Dengan mengarahkan wali murid agar sependapat dengan guru karena terkadang anak pintar untuk membohongi orang tua, sehingga perlu adanya hal yang selaras antara kedua belah pihak. Di dalam taman kanak-kanak ini, semua guru terlibat aktif dalam segala pembelajaran yang ada. Hal itu diharapkan guru tersebut memiliki kemampuan yang banyak dan kesabaran dalam mengajarkan berbagai aspek. Dalam menunjang pelaksanaan BK di sekolah, kerjasama atau kolaborasi dilakukan oleh pihak sekolah dengan berbagai upaya, di antaranya kerjasama dengan UNS untuk mendatangkan mahasiswa psikolog dan melakukan sosialisasi parenting pada wali murid. Sosialisasi ini sedang aktif dilakukan karena maraknya kasus bullying di sekolah. Banyak anak-anak yang saling ejek hingga terjadi pertengkaran yang awalnya hanya candaan saja.
Dalam pelaksanaan BK di lingkungan TK ini tentu saja terdapat kendala yang dialami oleh pihak guru. Di antaranya orang tua siswa yang kurang aktif ketika ada pemberitahuan. Banyak orang tua yang SDM-nya kurang dan menganggap anaknya yang paling benar sendiri. Kemudian banyak orang tua yang menganggap sepele ketika ada undangan rapat dari sekolah. Adanya BK di sekolah ini memiliki kelebihan yang bisa menguntungkan pihak sekolah. Tujuan utamanya tentu tertuju pada anak. Jika ada masalah, maka orang tua akan memanggil orang tuanya. Rata-rata anak akan patuh jika diberitahu oleh gurunya. Jadi, jika ada masalah, orang tua akan meminta tolong pada gurunya untuk memberitahu anaknya. Misalnya menyuruh anak bangun langsung mandi, jika yang memerintah orang tuanya sering membantah. Sedangkan jika gurunya yang memerintah akan patuh. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan konseling di TK Aisyah Kerajaan nomor 5 ini tetap dilaksanakan meskipun tidak memiliki guru BK. Layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan oleh guru kelas yang terlibat dalam memberikan bimbingan dan konseling kepada anak-anak dengan pendekatan khusus. Kendala dalam pelaksanaan BK di sekolah, salah satunya adalah orang tua yang kurang aktif dalam kegiatan BK. Meskipun terdapat kendala, BK sekolah ini memiliki kelebihan dalam membantu anak-anak mengatasi masalah dan menjadi lebih patuh terhadap guru-guru. Kemudian saran. Saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi orang tua dalam kegiatan BK di sekolah, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan pada anak. Selain itu, perlu juga kerjasama dengan pihak luar, seperti psikolog untuk memberikan bantuan dalam menangani masalah-masalah yang kompleks. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami, dan untuk selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Naning Purwaningrum. Untuk Mas Yudi, dipersilahkan untuk menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, pendidikan anak usia dini memiliki kekhasan dalam penyelenggaraan BK. Siapakah penyelenggara BK yang paling tepat? Mengapa? Dan bagaimana hal ini dilakukan di sekolah observasi? Penyelenggara BK yang tepat pada tingkat PAUD seharusnya adalah guru BK itu sendiri, karena yang memang sudah menguasai bidang tersebut. Penyelenggaranya dapat diterapkan dengan cara mendatangkan layanan guru BK khusus pada sekolah tersebut. Namun, tidak semua TK atau PAUD memiliki fasilitas tersebut. Bisa saja karena kendala biaya ataupun tenaga pendidik yang kurang. Pada TK Aisyah ini, semua guru termasuk kepala sekolah turun langsung dalam pelayanan bimbingan konseling di sekolah ini. Kendala yang dialami adalah sulitnya mencari tenaga pendidik yang sesuai dengan bidangnya, yaitu guru BK. Maka dari itu, di TK ini semua guru harus memiliki kemampuan dasar dalam pemberian bimbingan konseling pada anak-anak. Namun, pihak sekolah akhir-akhir ini sedang mengusahakan untuk terus meningkatkan layanan BK di sekolah ini, di antaranya dengan mendatangkan psikolog dari universitas untuk memberikan pemahaman pada anak-anak dan wali murid, serta sedang mengusahakan untuk mengadakan guru tambahan dari BK langsung. Baik, untuk pertanyaan kedua adalah, jika guru yang melaksanakan bukan guru BK, apakah BK bisa dikatakan sebagai layanan yang optimal? Mengapa dan bagaimana penyelesaiannya? Karena bukan guru BK yang melaksanakannya, sehingga mungkin bisa dikatakan layanan bimbingan konseling tersebut kurang optimal. Karena pada dasarnya, seorang guru TK bertanggung jawab atas kemampuan dasar anak dalam dunia pendidikan. Guru TK tidak hanya mengajar siswa, tapi juga membimbing serta mengevaluasi peserta didiknya. Selain itu, guru TK juga dituntut untuk serta bisa dalam mendidik anak. Sehingga dalam hal ini, guru TK mungkin akan kurang optimal dalam memahami karakter siswa. Dan seorang guru juga kurang optimal dalam melaksanakan bimbingan konseling. Oleh karena itu, agar dalam layanan bimbingan konseling dapat berjalan secara optimal, perlu adanya kontribusi atau keterlibatan dengan pihak lain seperti kepala sekolah, serta orang tua atau wali murid, untuk mewujudkan tujuan dari bimbingan konseling itu sendiri.
Menjawab pertanyaan yang ketiga, kolaborasi dengan orang tua di sekolah, apakah sudah direncanakan dengan sistematis? Bagaimana bentuknya? Untuk kolaborasi dengan orang tua sebenarnya sudah dilakukan secara sistematis dengan dilakukannya pemberitahuan melalui HP atau surat untuk mengadakan adanya rapat diskusi yang membahas mengenai kondisi anak baik di sekolah maupun di rumah. Namun hal ini memiliki kendala di mana banyak orang tua yang sibuk karena alasan bekerja dan juga sumber daya manusia yang rendah. Dalam kolaborasi ini, diadakan rapat untuk menanggapi bagaimana kondisi anak di sekolah. Yang keempat, bagaimana dengan program BK di jenjang PAUD yang ada di sekolah yang diobservasi? Program BK di TK yang kami observasi ini berjalan dengan baik walaupun tidak memiliki guru BK khusus. Dengan tidak adanya guru BK khusus, maka guru-guru di sekolah ini selain mengajar juga berperan sebagai guru BK. Guru-guru tetap melaksanakan dan memberikan pelayanan atau fungsi BK terhadap siswa di TK ini. Guru-guru di sekolah melaksanakan BK dengan memberikan contoh secara langsung pada siswa, memberikan pengertian dan bimbingan secara nyata. Selain itu, guru-guru juga bekerja sama dengan orang tua siswa dalam menjalankan program BK di sekolah ini, mengajak orang tua untuk bersama-sama mewujudkan BK di sekolah. Contoh program BK di sekolah ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, salah satunya dengan mengadakan sosialisasi ke orang tua siswa tentang pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Program layanan BK ini dilakukan untuk membantu guru-guru dan orang tua agar mengenal anak dan membantu anak agar mampu mengenali diri mereka dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Yang terakhir, bagaimana mengukur keberhasilan layanan BK di sekolah yang diobservasi? Adakah buktinya? Yang pertama, yaitu mengevaluasi tingkat keterlibatan orang tua dalam kegiatan BK dan sejauh mana mereka terlibat dalam mendukung perkembangan anak. Yang kedua, amati perubahan positif dalam perilaku, emosi, dan interaksi sosial anak setelah mendapatkan layanan BK. Dan yang terakhir, melakukan peninjauan apakah perubahan positif dalam perilaku anak tetap konsisten dan berlanjut setelah memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling. Bukti yang dapat kita ambil adalah dari salah satu anak yang tidak menurut ketika diperintah ibunya. Lalu ibunya bercerita ke guru untuk menasehati anaknya. Karena jika yang memberikan perintah itu gurunya, pasti patuh dan benar. Hal itu berhasil membuat si anak patuh ketika diperintah oleh gurunya. Walaupun ada saja anak yang pastinya bandel atau susah dinasehati. Selanjutnya, menyangkut orang tua, di sini dikatakan bahwa orang tua dalam keterlibatan perkembangan si anak. Mereka justru terkadang membela anaknya walaupun anaknya yang salah. Hal ini menjadikan si anak semakin melunjak. Terkadang juga guru sudah melakukan pemberitahuan adanya sosialisasi dari sekolah, tetapi orang tua tidak berangkat. Hal itu dapat disimpulkan bahwa keberhasilan layanan BK dalam sekolah sangat dipengaruhi oleh konsistensi guru dalam membimbing, emosional anak, serta kerjasama dari pihak orang tua. Cukup sekian presentasi dari kami. Kami ingin meminta maaf apabila ada salah kata dan ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih sudah memperhatikan presentasi dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.